Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus telah bersaksi pengalaman apa yang dialami selama masa dia melaksanakan tugas pelayanan yang dipercayakan oleh Tuhan Yesus kepadanya. Dan kita telah mengerti mengapa Paulus bertahan dalam pelayanan sekalipun mengalami banyak penderitaan dalam hidupnya. Ya, kita juga tahu bahwa sesungguhnya Paulus menerima tugas pelayanan itu dengan rasa bangga, sukacita, karena ketika ia mengingat masa lalunya bahwa dia itu adalah seorang penganiaya, bagaimana kemudian dia diberi kepercayaan untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Jadi kepercayaan melayani dan memberitakan Injil Yesus Kristus itu adalah satu anugerah yang luar biasa. Karena Paulus tidak ingin menyia-nyiakan kepercayaan itu, dan bahkan dia berusaha sedemikian rupa supaya apa yang dilakukan kemudian menjadi teladan bagi orang-orang percaya selanjutnya dan juga bagi para pelayan-pelayan Injil selanjutnya. Karena itu dorongan ini sangat kuat, motivasi ini sangat kuat, dan Paulus tidak menyerah, pantang putus asa, dan selalu melakukan apa yang seharusnya dilakukan di setiap tempat dalam segala situasi kondisi. Ternyata Paulus memang mengalami banyak hal dalam hidupnya, khususnya tantangan yang dialami karena dia memberitakan Injil Yesus Kristus. Kemudian dia mengungkapkan kenyataan itu dalam suratnya kepada orang-orang Korintus, 2 Korintus pasal yang keempat ayat 11-12. Demikian firman Tuhan. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Wah, luar biasa. Jadi karena melakukan tugas pelayanan ini, maka Paulus menegaskan maut bergiat di dalam diri kami supaya hidup Yesus nyata di dalam hidup dia yang fana ini. Artinya bahwa maut, bayangan kematian itu adalah kecemasan yang seringkali dihadapi oleh orang-orang, dan oleh karena kemudian dia akan menghadapi kematian, dan Paulus menyadari betapa rapuh dirinya, fisiknya, hidup di dalam dunia ini adalah fana, dan ia melakukan tugas pelayanan untuk sesuatu yang mulia, sesuatu yang kekal. Oleh karena itu, sekalipun ia selalu dibawa ke dalam berbagai macam ancaman, dia mengatakan bahwa justru dalam situasi kondisi yang demikian ini, dalam situasi kondisi yang lemah karena berbagai ancaman inilah Yesus nyata di dalam hidupnya. Yesus nyata di dalam hidupnya yang memberikan kekuatan, keteguhan yang membuat dia bertahan, maju, dan terus melakukan tugas pelayanan pantang menyerah. Dan dia menegaskan kalau maut bergiat di dalam hidupnya, dirinya hidup bergiat dalam diri orang-orang yang dilayani. Ini artinya bahwa Rasul Paulus berani mengambil pengorbanan itu dalam melakukan tugas pemberitaan Injil demi dan bagi keselamatan orang-orang yang dilayani. Dia tidak menghiraukan nyawanya sedikit pun asal orang-orang itu diselamatkan. Oleh karena itu, Paulus berani menghadapi segala risiko dan konsekuensinya dalam melakukan tugas pemberitaan Injil, karena motivasi Paulus kuat dan besar. Jangan sampai kemudian orang-orang itu binasa tanpa melakukan pemberitaan tentang hidup kekal yang ada di dalam Yesus Kristus. Karena itu dia katakan maut bergiat dalam diri kami, tapi hidup bergiat dalam diri kamu. Ini artinya pengorbanan yang dia lakukan dalam memberitakan Injil tidak akan sia-sia, karena mendatangkan sukacita, kebahagiaan, dan kehidupan kekal bagi orang yang menerima dan kemudian menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena itu seorang pelayan Tuhan, dia tidak pernah menyesal untuk segala sesuatu yang dilakukan dalam perjuangan melayani, karena melihat dan optimis dengan hasilnya. Optimis dengan hasilnya itu akan pasti membahagiakan dan menggembirakan. Paulus akan berbahagia dan bersukacita sekalipun melewati berbagai macam penderitaan ketika melihat orang-orang yang dilayani itu hidup di dalam Kristus dan peroleh jaminan kepastian keselamatan. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, pelayananmu tidak sia-sia. Lihatlah orang-orang yang kau layani itu, bagaimana mereka engkau bawa kepada Yesus, dan bagaimana hidup kau menjadi
kepastian di dalam kehidupan mereka karena mereka percaya pada Yesus Kristus. Jadi kalau satu persatu orang-orang itu percaya pada Yesus, maka pengorbananmu tidak akan pernah sia-sia. Jadi jangan pernah surut karena penderitaan dalam melayani, karena hasilnya adalah persembahan yang harum bagi hormat puji kemuliaan Allah Bapa di surga. Selamat berkarya, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin.